Supporter berbondong padati GBK meski di bulan Ramadan. Sintayong ungkap janji, Cyrus Margono diam-diam jalani sumpah WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. GBK Full House Sintayong ungkap janji. Kabar menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia. Sintayong berjanji tak bikin kecewa penonton saat Timnas Indonesia versus Vietnam. Hal itu tak terlepas dari ludesnya tiket yang dijual pada laga tersebut. Sebagaimana diketahui, supporter Timnas Indonesia dipastikan bakal berbondong-bondong memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno meski berada di bulan suci Ramadan. Animo masyarakat terhadap perjuangan skuad Garuda pun terus meningkat. Hal itu tak terlepas dari perkembangan positif di bawah sentuhan Sintayong. Bagaimana tidak, tiket yang sudah dijual sejak awal Maret telah habis terjual pada hari Rabu dini hari. Maka bisa dipastikan stadion berkapasitas 77.000 penonton itu akan dipenuhi oleh lautan manusia. Menanggapi hal tersebut, Sintayong pun mengaku sangat senang. Juru taktik berusia 53 tahun ini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar sepak bola Timnas Indonesia atas perhatiannya yang luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih karena kami diberi perhatian luar biasa oleh supporter di pertandingan melawan Vietnam. Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada yang kecewa dengan hasil pertandingan tersebut, tegas Sintayong. Sebelumnya, gemuruh supporter juga dinantikan oleh para pemain keturunan anyar seperti Nathan Jeon dan JIZ yang dipastikan bakal debut di GBK. Untuk itu menarik menanti reaksi keduanya melihat kemegahan GBK bersama dengan penuhnya supporter tanah air. Satu hal yang pasti, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda. Dimanapun kita berada, tim Merah Putih wajib mendapatkan dukungan guna mengamankan poin kemenangan. Faktor Timnas Indonesia bisa bungkam Vietnam. Pertama, tekanan supporter. Kembali lagi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter karena PSSI menyatakan tiket sudah ludes terjual sejak Rabu kemarin. Hal tersebut tentu menjadi tambahan tenaga yang luar biasa bagi para pemain. Selain itu, Vietnam akan mendapatkan tekanan dari para supporter karena penuhnya Stadion GBK. Bahkan, para pemain The Golden Star Warriors pun mengakui bahwa atmosfer GBK cukup menakutkan. Kedua, pemain keturunan anyar. Meski belum bisa diperkuat oleh Ragnar Oratmangun dan Tom Haye di leg pertama, namun Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan tenaga baru, yakni JIZ dan Nathan Jeon. Keduanya bisa memperkuat lini pertahanan skuad Garuda yang sebelumnya sudah ditinggal oleh Jordi Amat dan juga Saint Patinama karena mengalami cedera. Selain para pemain khususnya yang berstatus naturalisasi bisa lebih termotivasi dengan pernyataan kubu Vietnam, yakni terkait sindiran program alih kewarganegaraan. Hal ini terkait harga diri para pemain untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ketiga, mental pertemuan terakhir. Skuad asuhan Sintayong punya modal sangat bagus untuk bertemu dengan Vietnam karena di laga sebelumnya berhasil memetik kemenangan. Timnas Indonesia berhasil menekuk perlawanan Vietnam di Piala Asia 2023. Pada pertandingan yang berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada 19 Januari lalu, Timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0, yakni lewat gol penalti Asnawi Mangkualam. Kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga bagi pasukan Sintayong, karena mental skuad Garuda akan lebih terpompa. Selain itu, Vietnam pun tengah mencari bentuk permainan terbaiknya setelah ditinggalkan oleh Park Hang-seo. Diam-diam jalani sumpah WNI, Cyrus Margono kiper masa depan tanah air. Kiper keturunan Cyrus Margono berhasil menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air
usai tiba-tiba resmi menjadi WNI di tengah panasnya jelang laga Timnas Indonesia kontra Vietnam. Diketahui Cyrus Margono sah menyandang status warga negara Indonesia usai mengambil sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham DKI Jakarta. Tepatnya pada hari Kamis pagi atau pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bersama sang ayah Johan Margono dan staf khusus Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan HAM dan HAM Medan, sumpah WNI dari Cyrus diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dia dibacakan ke Pres RI tentang pengangkatan WNI. Selepas itu kiper berusia 22 tahun tersebut membacakan sumpah WNI-nya. Hal itu dilakukan berdasarkan kepercayaan yang dianut olehnya. Setelah mengantongi status WNI, Cyrus tinggal mengurus KTP dan paspor. Bisa dikatakan Cyrus tidak menjalani proses naturalisasi, karena pemain berusia 22 tahun ini hanya diajukan menjadi WNI melalui jalur Sekretariat Negara atau Seknek dan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Kehadiran Cyrus tentu menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Pasalnya sang pelatih Sintayong memiliki tambahan opsi pada sektor penjaga gawang. Cyrus sendiri saat ini bermain sebagai kiper klub Divisi 2 Liga Yunani, Panathinaikos B. Bergabung sejak musim 2021, kiper berpostur 191 cm ini telah bermain sebanyak 17 kali dan mencatat 3 clean sheet. Namun walau sudah mendapatkan paspor Indonesia, hal itu tidak menjadi garansi Cyrus Margono akan memperkuat skuad Garuda. Sebuah persaingan di Timnas akan menjadi sangat kompetitif, lantaran akan hadir juga sosok kiper Dallas FC Martin Paes, yang sejauh ini lebih dilirik oleh Sintayong. Menariknya, Cyrus Margono berpotensi pertama kali jumpa Sintayong jika sang pemain menyaksikan perjuangan skuad Garuda kontra Vietnam malam ini.